Hal apa saja yang perlu kalian perhatikan ketika ingin membeli akun YouTube dan akun AdSense? Karena buat kalian yang ingin membeli akun YouTube dan AdSense, perlu kalian perhatikan baik-baik. Oke, nah jadi kali ini saya akan membahas yaitu hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin membeli akun YouTube dan akun AdSense. Karena kita tahu banyak sekali macam YouTuber yang memiliki channel YouTube. Tapi ada juga seorang YouTuber yang ingin menjadi seorang YouTuber, tetapi ternyata mereka tidak berhasil monetize. Lalu karena dia memiliki uang yang cukup banyak, lalu dia ada alternatif yaitu membeli akun YouTube dan akun AdSense. Dan kali ini saya akan membahas yaitu apa saja yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin membeli akun YouTube ataupun membeli akun AdSense juga. Dan buat kalian yang penasaran kenapa kok ada orang yang ingin membeli akun YouTube dan AdSense dan sebagainya, jadi kalian bisa komentar di bawah, mungkin nanti ada orang yang akan menjawab komentar kalian mengenai kenapa orang itu membeli akun YouTube dan AdSense. Jadi banyak sekali alasannya, jadi kalian komentar aja di bawah dan kita akan lanjut apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, untuk langkah awal kita akan mengatur di bagian channel YouTube ataupun ketika kalian sudah membeli akun YouTube ya. Dan di bagian sini langsung aja kalian pergi ke bagian YouTube Studio Desktop. Di bagian sini langsung aja kalian pergi ke bagian setelan. Di bagian setelan kalian akan melihat adanya menu izin. Kalian tekan saja dan menu izin ini fungsinya buat apa? Jadi ketika kalian ingin membutuhkan seorang asisten ataupun ingin orang ada yang membantu channel YouTube kalian untuk mengelolanya, kalian bisa menggunakan fitur izin. Dan pastinya fitur izin ini ketika digunakan kalian juga bisa merubah apapun di channel YouTube kalian. Jadi buat kalian yang membeli channel YouTube itu saya sarankan untuk melihat fitur izin ini ya. Takutnya nanti ternyata di bagian bawahnya lagi ada email yang terhubung juga ke channel YouTube-nya. Dan orang itu saya pastikan bisa mengatur di channel YouTube kalian. Apalagi dia seorang pemilik ataupun pengelola. Pasti dia itu bisa merubah channel YouTube kalian. Dan di bagian sini misal ada buat kalian yang tertarik untuk mengatur untuk bagian pengelola izin. Misalnya kalian nggak tahu cara mengatur izin, kalian bisa lihat video saya yang ini. Di bagian sini saya akan memberitahu kepada kalian cara mengatur izin dan bagaimana apa saja sih kelebihan untuk mengatur izin. Jadi setiap orang yang kalian undang itu bisa mengatur apa saja yang kalian ingin atur. Jadi kalian bisa lihat video ini ya tentang fitur izin. Tetapi untuk bagian izin sebenarnya ada dua fitur, yaitu bagian umum seperti ini dan ada juga bagian bisnis yang lebih luas lagi. Jadi di bagian bisnis itu kalian bisa mengatur ini karena bagian sini kan pemilik ya. Jika kalian menggunakan izin dalam bentuk bisnis, itu ada istilah pemilik dan pemilik utama. Jadi di atasnya kalian itu ada pemilik utama. Takutnya nanti channel YouTube yang kalian beli itu ada pemilik utamanya. Nanti takutnya malah diambil oleh pemilik utama channel YouTube kalian. Jadi kalian harus hati-hati. Dan untuk mengaturnya, saya akan ganti dulu ke channel YouTube saya yang sudah ada bisnis ya. Jadi contohnya seperti ini. Ya, nah jadi saya pergi ke bagian Ageng Games yang dimana ini kebetulan menggunakan izin bisnis. Kalian tinggal pergi ke bagian setelan, lalu kalian pergi ke bagian izin, dan jika kalian lihat ada perbedaan di bagian sini ya. Di sini ada menu yaitu nonaktifkan izin. Jika kalian tekan, lalu kalian checklist, lalu kalian nonaktifkan, maka otomatis di bagian sini saya bisa mengatur otoritas terhadap izin saya. Jadi, jika kalian atur di bagian pengelola izin bisnis, jika kalian tekan, ini akan mengarah ke bagian pengaturan bisnis. Dan jika kalian tekan di bagian manage permission, kalian tekan aja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di bagian sini, kalian akan melihat adanya primary owner. Nah, di bagian sini itu artinya adalah pemilik utama. Jadi, saya adalah pemilik utama. Jika di bagian bawahnya kalian melihat adanya orang, yaitu sebagai pemilik utama, itu artinya channel YouTube kalian lagi diambil oleh orang tersebut. Jadi buat kalian yang membeli channel YouTube, saya sarankan kalian juga perhatikan ini. Takutnya dia yang menjual itu adalah pemilik utama. Jadi kalau dia pemilik utama, itu takutnya nanti akan dicuri channel YouTube kalian. Seharusnya kalian meminta dia yang dimana untuk mengaturnya menjadi pemilik utama itu kalian. Primary owner itu ataupun pemilik utama itu juga bisa menghapus channel YouTube kalian ataupun mengambil channel YouTube kalian. Dan tentunya juga bisa menghapus video-video di channel YouTube kalian. Jadi takutnya nanti ada pencurian ya. Tetapi jika kalian ingin menambah di bagian primary owner ataupun ingin menambah kepemilikan, kalian bisa mengatur di bagian invite. Jadi kalian bisa menambahkan orang yang ingin bagian pengelola juga bisa. Kalian bisa lihat video saya yang ini di bagian pengelolaan bisnis izin ya.
Dan jika kalian sudah memastikan ini aman, bahwa kalian sudah mengatur di bagian izin, maka kalian tinggal kembali, lalu kalian tinggal atur di bagian pindahkan izin, agar bentuknya seperti semula. Nah, secara otomatis akan kembali seperti semula, yaitu pemiliknya hanya satu. Ketika kalian memang ternyata di bagian situ aman ya, di bagian izin bisnis. Dan ketika sudah aman, kita lanjut ke bagian monetize ya, karena itu perlu kalian perhatikan baik-baik dan perlu kalian ubah ketika kalian membeli channel YouTube yang sudah monet ya. Nah, di bagian sini langsung aja kalian pergi ke bagian menu monetize di channel YouTube kalian, lalu kalian melihat di bagian ringkasan, kalian akan melihat adanya opsi program partner YouTube. Di bagian sini kalian akan melihat adanya akun AdSense yang terhubung dengan channel YouTube ini yang sudah kalian beli ketika kalian membeli channel YouTube yang sudah monetize. Tetapi ketika kalian membeli channel YouTube yang tidak monetize, kalian tidak wajib untuk melihat di bagian penghasilan karena belum monet gitu. Nah, di bagian sini kalian perlu perhatikan baik-baik ID dari PUB AdSense kalian. Kalian perhatikan baik-baik, ini kan ada nomornya. Nah, itu samakan dengan akun AdSense yang sudah kalian beli. Jika kalian membeli akun AdSense bersamaan dengan akun YouTube-nya juga. Jadi kalian cocokkan satu sama lain. Jika ID-nya sama dengan AdSense di bagian kalian, itu artinya aman. Cara ceknya bagaimana, Bang? Tinggal kalian pergi ke akun AdSense, lalu kalian pergi ke bagian akun, lalu kalian pergi ke bagian setelan, lalu kalian pergi ke bagian informasi akun. Di bagian informasi akun, kalian akan melihat adanya PUB ID. PUB ID ini perumpamannya seperti rekening ATM kalian. Dan jika rekeningnya itu beda, maka akan nyasar pastinya kan uangnya kan. Dan ketika nyasar, uangnya gak akan terkirim ke AdSense kalian yang sudah kalian beli. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik dan perlu harus sama ID-nya ya. Jadi kalau ini belakangnya angkanya 983, kalian lihat juga di bagian sini 983. Itu artinya AdSense kalian sudah terhubung satu sama lain. Jadi ketika kalian membeli satu paket antara YouTube dan AdSense-nya juga. Tetapi jika kalian hanya membeli akun YouTube-nya saja, kalian perlu merubah akun YouTube itu agar bisa terhubung dengan AdSense kalian. Caranya bagaimana? Tinggal kalian tekan menu ubah, lalu kalian lihat video saya yang ini. Nah, kalian perlu lihat video saya yang ini, yaitu cara merubah akun YouTube AdSense-nya dipindah ke AdSense yang lain. Jadi kalian lihat aja video ini ya. Nah, jadi itu dia apa yang perlu kalian perhatikan ketika kalian sudah membeli akun YouTube yang sudah monetize ataupun belum monetize. Selanjutnya kita akan ke bagian akun AdSense. Jika kalian membeli akun AdSense, apa saja yang perlu kalian perhatikan. Jadi langsung aja kalian pergi ke akun AdSense kalian. Nah, jadi kita sekarang sudah ada di bagian akun AdSense kalian. Di bagian sini kalian akan melihat adanya akun AdSense yang sudah kalian beli. Dan di sini saya akan memberi saran kepada kalian apa saja yang perlu kalian perhatikan. Pertama adalah usahakan sudah pernah gajian. Jadi jika kalian ingin membeli akun AdSense, saya sarankan harus melihat AdSense yang sudah pernah gajian. Caranya bagaimana, Bang? Ya tanya orangnya gitu. Apakah akun AdSense ini sudah pernah gajian? Sudah, Bang. Jika sudah, itu artinya akun AdSense-nya bisa dikatakan siap. Karena ketika AdSense sudah gajian, itu artinya tidak perlu PIN lagi, verifikasi, ataupun pajak dan sebagainya. Itu kalian tidak perlu isi. Tetapi, jika kalian membeli akun AdSense yang belum pernah gajian, itu artinya kalian perlu mengisi PIN, verifikasi, pajak, dan sebagainya. Ribet artinya. Lebih baik kalian baru buat aja. Karena itu gratis. Tetapi jika kalian membeli akun AdSense yang sudah pernah gajian, itu artinya bagus banget. Dan selanjutnya kita akan ke bagian kedua, yaitu apa saja yang perlu kalian perhatikan, yaitu adalah membeli data pemilik orang tersebut. Kenapa kalian harus membeli data orang tersebut, ataupun kalian membeli data KTP-nya? Jadi perumpamaannya belinya itu seperti ini. Jadi misal kalian mengenal ada pembeli bernama Ageng, lalu kalian ingin membeli akun AdSense-nya Ageng, jadi kalian beli juga datanya dia, yaitu KTP-nya aja. Tapi jangan KTP fisiknya ya, fotonya aja. Jadi kalian membeli foto KTP-nya. Dan kalian juga bikin perjanjian, KTP-nya jangan dibuat aneh-aneh. Entah itu dibuat pinjam dan sebagainya, jangan digunakan sembarangan. Hanya untuk kebutuhan AdSense kalian. Jadi kalian juga harus membeli datanya orang itu. Kenapa? Perlu kalian ketahui, akun AdSense itu sebenarnya setiap tahun ataupun setiap bulan itu kedepannya kemungkinan ada update. Kalian tahu kalau pajak Amerika itu di zaman dahulu gak ada ya. Tapi sekarang ada pajak Amerika. Dan pajak Amerika itu minta verifikasi KTP. Apa jadinya jika kalian kedepannya ada pajak Indonesia misal ya. Dan itu minta KTP-nya. Sedangkan kalian membeli akun AdSense tersebut dan kalian tidak membeli data orang tersebut. Pasti kalian tidak akan punya KTP-nya.
Secara terpaksa, pasti kalian akan merubah nama orang tersebut, lalu ingin menggunakan KTP kalian. Tetapi itu ribet ya. Jadi kalau bisa, kalian saya kasih ide, yaitu membeli data orang tersebut, agar kalian bisa menggunakan KTP dia. Lalu jika ada verifikasi, kalian gunakan KTP dia untuk kebutuhan verifikasi AdSense. Jadi apapun kebutuhan yang ada di AdSense, kalian bisa gunakan data orang tersebut. Karena kalian sudah membeli data orang yang memiliki akun AdSense itu ya, gitu. Dan selanjutnya kalian tinggal pergi ke bagian pembayaran, lalu kalian pergi ke bagian info pembayaran, lalu kalian pergi ke bagian setelan, kalian scroll aja, lalu kalian tekan kelola setelan. Nah, lalu kalian scroll aja ke bawah, di sini ada namanya alamat, dan di bagian alamat ini perlu kalian ubah. Dan alamat ini tidak masalah kalian ubah kapanpun. Jadi kalau sekarang mau kalian ubah, itu tidak masalah. Tidak ada aturan mengenai alamat. Ini alamat sebagai verifikasi bahwa itu rumah kalian. Itu tidak masalah. Yang penting kalian jangan sampai merubah alamat tersebut ke beda negara. Karena nanti ribet lagi. Karena kalian perlu verifikasi lagi. Karena kalian berada di Indonesia, tetapi kalian ingin merubahnya alamatnya di Malaysia. Itu pasti beda jauh ya. Jadi jika kalian orang Indonesia, ini kan ada negara Indonesia. Kalian menggunakan alamat Indonesia. Jangan gunakan alamat luar negeri gitu. Jadi kalian tinggal ubah aja alamat kalian, lalu kalian tekan simpan, itu juga bisa. Nah, di bawahnya alamat itu ada nomor telepon. Nah, perlu kalian ubah itu nomor telepon. Kenapa? Karena nomor telepon itu artinya adalah nomor yang bisa kalian hubungi untuk AdSense kalian. Jadi perlu kalian ubah nomor telepon kalian. Jadi kalian tekan pensil aja, lalu kalian ubah ke nomor telepon kalian. Karena biar terhubung dengan nomor telepon kalian gitu. Dan selanjutnya kita akan ke bagian pajak. Nah, ini berkaitan dengan yang saya katakan tadi. Kenapa kalian harus membeli data orang tersebut? Karena jika kalian juga membeli datanya, kalian tidak perlu untuk merubah pajak Amerika. Karena di bagian pajak Amerika, jika kalian ubah menggunakan fitur ini, video ini, kalian lihat. Nah, di bagian situ kalian bisa kirim ulang, lalu kalian ubah namanya. Nah, itu menggunakan data kalian. Tetapi itu ribet. Jika kalian menggunakan data orang itu ataupun sudah membeli data orang itu, artinya kalian tidak perlu merubah pajak Amerika. Jadi kalian hanya perlu untuk verifikasi saja. Misalnya nanti kedepannya ada update tentang verifikasi keamanan ataupun verifikasi pajak ataupun sebagainya yang ada di AdSense, kalian bisa gunakan data orang tersebut ya. Jadi kalian bisa dikatakan kalian tidak perlu untuk mengatur bagian pajak jika kalian sudah membeli data orang tersebut. Tetapi jika kalian memang ingin menggunakan data kalian, ya gak apa-apa, tapi ribet gitu. Karena bisa dikatakan ini perubahan data ya. Karena di bagian nama itu tidak bisa kalian ubah. Nah, kalau kalian tekan ini, pensil, lalu kalian tekan ganti nama, pasti di bagian sini akan dimintai surat nikah, surat sebagainya, apalagi. Nah, ini tidak ada menu KTP ya. Jadi bisa dikatakan ribet untuk merubah nama AdSense. Jadi bisa dikatakan, saya sarankan saran terbaik adalah membeli data orang tersebut agar kalian tidak perlu untuk merubah nama yang ada di AdSense. Jadi kalian gunakan data orang tersebut ya. Dan selanjutnya kita akan ke bagian setelan pribadi yang perlu kalian ubah di bagian AdSense. Kalian bisa pergi ke bagian akun, lalu kalian pergi aja ke bagian setelan, lalu kalian pergi ke bagian setelan pribadi. Nah, di bagian sini kalian akan melihat adanya email login yang perlu kalian ubah menggunakan email kalian pastinya. Nah, ini secara otomatis pasti akan menggunakan email yang sudah kalian beli. Selanjutnya pasti saya akan membahas yaitu apa saja yang perlu kalian perhatikan ketika kalian membeli email di data Google ya. Nah, jadi kalian perlu perhatikan baik-baik apakah email loginnya ini sudah benar. Dan selanjutnya kalian bisa lihat di bagian detail kontak ini ada nama depan, nama belakang. Jadi saya pastikan kalian gunakan nama yang sama di KTP tersebut ataupun data yang sudah kalian beli. Jadi harus sama ya. Nggak apa-apa menggunakan data orang lain, tapi yang penting kalian gunakan dengan bijak. Karena sesuai dengan perjanjian, agar kalian dipermudah menggunakan data AdSense ataupun AdSense yang sudah kalian beli. Nah, selanjutnya di sini ada kontak yang perlu kalian juga ubah, agar kontaknya itu sama dengan nomor HP kalian. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian menu lainnya yang perlu kalian perhatikan, yaitu bagian akses dan otorisasi. Nah, kalian tekan aja, lalu kalian pergi ke bagian pengelola pengguna. Nah, di bagian sini kalian akan melihat adanya menu kelola akses pengguna. Di bagian sini kalian bisa mengatur siapa saja yang ingin bisa login di akun AdSense kalian. Takutnya ketika kalian membeli akun AdSense di orang lain, itu ternyata di bagian akses otoritas itu ada email lain di bawahnya. Dampaknya apa, Bang? Nah, orang tersebut bisa masuk ke akun AdSense kalian dan pastinya bisa merubah rekening kalian ke rekening dia.
nanti uang kalian atau penghasilan YouTube kalian itu bisa diambil sama orang tersebut. Jadi kalian harus hati-hati. Jadi jika di bawahnya ini ada email lain, itu mending kalian hapus aja. Takutnya nanti dia mencuri uang yang ada di AdSense kalian dan diambil gitu. Jadi kalian harus hati-hati ya. Dan jika ada, kalian bisa hapus. Dan buat kalian yang tertarik untuk mengatur di bagian kelola akses pengguna, misalnya kalian memang bisa dikatakan bisnis, jadi ada teman kalian yang bekerja sama untuk membangun channel YouTube kalian, lalu teman kalian juga ingin memiliki akses di AdSense tersebut, kalian bisa tambahkan pengguna di bagian sini. Caranya seperti ini. Jadi ini cara merubah akun AdSense ke email lain, ataupun juga agar kalian bisa mengatur agar bisa bekerja sama satu sama lain, agar bisa saling terhubung ke email lain. Jadi kalian bisa membuka bersamaan akun AdSense kalian walaupun beda email. Dan ketika kalian sudah mengatur di bagian akses otoritas di bagian pengelola pengguna, ini bisa dikatakan tahap akhir buat kalian, jadi tidak ada perlu lagi yang perlu kalian atur. Kalau kalian ingin mengaturnya, kalian bisa lihat di bagian akses Crackwell ataupun pihak ketiga. Ini perlu kalian juga perhatikan, karena takutnya nanti ada akses lainnya yang dimana itu takutnya nanti berdampak kepada channel YouTube kalian. Jadi kalian bisa lihat di bagian sini, jika ini masih kosong seperti ini aman gitu. Dan di bagian pihak ketiga, ini hanya channel YouTube yang terhubung dengan kalian, itu tidak masalah, itu aman. Dan kalian hanya perlu memperhatikan di bagian akses Crackwell ataupun di bagian pengelola pengguna. Karena di bagian pihak ketiga itu jarang sekali untuk diubah, karena bisa dikatakan tidak bisa diatur ya. Jadi kalian hanya perlu untuk mengartikan di bagian pola pengguna dan akses Crackwell, karena itu takutnya nanti ada orang yang bisa dikatakan login di AdSense kalian, dan itu sangat menakutkan sekali. Takutnya nanti AdSense kalian dihapus ataupun uang yang ada di AdSense itu diambil ya ketika sudah tanggal gajian dan diubah rekening dia ya. Itu sangat bahaya sekali. Nah, jadi itu dia apa saja yang perlu kalian perhatikan ketika kalian membeli akun YouTube dan membeli akun AdSense. Jadi kalau kalian di bagian YouTube, kalian harus melihat di bagian izin akun, dan selanjutnya kalian juga memperhatikan di bagian ubah akun AdSense yang terhubung. Takutnya nanti masih terhubung dengan AdSense orang tersebut ya. Dan di bagian AdSense, jika kalian membeli akun AdSense juga ataupun satu paket antara YouTube dan AdSense, jadi kalian juga harus memperhatikan di bagian AdSense adalah usahakan kalian membeli akun AdSense yang sudah pernah gajian. Jika belum pernah gajian, saya sarankan kalian lebih baik membuat akun AdSense baru karena itu gratis. Tetapi kalau kalian ingin membelinya, lebih baik kalian beli aja yang sudah pernah gajian. Yang kedua, saya sarankan kalian juga membeli akun data orang tersebut, karena itu akan mempermudah kalian untuk urusan AdSense yang sudah kalian beli. Karena kalau kalian merubah AdSense di bagian data, itu bisa dikatakan cukup ribet gitu. Lebih baik kalian membeli data orang tersebut. Asalkan kalian bikin perjanjian bahwa orang tersebut jangan sampai membuat akun AdSense lagi menggunakan data dia, karena nanti takutnya nanti terjadi double AdSense gitu. Saya sarankan kalian buat perjanjian, bisa dikatakan entah itu kalian membuat perjanjian hitam di atas putih, karena biar lebih aman lagi gitu. Dan selanjutnya kalian juga harus merubah alamat, nomor telepon, dan juga merubah pajak. Tetapi jika kalian sudah membeli data orang itu, kalian tidak perlu merubah di bagian pajak. Selanjutnya kalian perlu mengatur di bagian setelan pribadi, karena ini berkaitan dengan kontak kalian dan nama kalian. Dan juga kalian juga harus mengatur di bagian akses otoritas. Di bagian sini takutnya nanti ada orang yang bisa masuk ke AdSense kalian. Itu sangat bahaya karena bisa mengambil uang yang ada di AdSense kalian ataupun mengganti rekening di bagian akun AdSense kalian. Nah, jadi itu dia apa yang perlu kalian perhatikan ketika kalian membeli akun YouTube dan akun AdSense. Sekian dari ini dan sampai jumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.